Karena itulah saat Jumat Anda dikumpulkan, diingatkan kalau kamu diwafatkan sekarang, bekal apa yang sudah akan kamu siapkan dan kamu bawa? Atau jangan-jangan yang Jumat pun cuma sekali sepekan, Anda masih abaikan juga. Datang paling belakangan, Masya Allah. Dalam keadaan demikian tidak fokus juga mendengarkan nasihatnya. Anda masih bikin forum sendiri. Anda kerjakan hal kepentingan Anda, hanya sekedar formalitas saja. Dan Anda mengharapkan untuk masuk surga. Di mana keinginan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan saf dalam bahasa Arab kecuali sesuatu yang rekat tanpa celah. Karena itulah ketika Anda ingin menunaikan salat, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, Nabi mengatakan aqimus sufuf, tegakkan saf Anda, rapatkan, luruskan. Wa hadhu bainal manakib wal aqdam. Ukuran lurusnya bukan pada jari depannya, tapi bagi tumit bagian belakangnya. Ketika Anda luruskan tumit bagian belakang, kata Nabi, maka bahunya akan sejajar. Bahunya akan sejajar. Yang paling menarik ketika Anda sudah rapat, sudah lurus ini, kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan. Saf. Jangan biarkan ada setan masuk ke saf Anda. Rapatkan serapat-rapatnya. Karena itu kalimatnya disebut dengan saf, sesuatu yang rapat, lurus sampai setan tidak masuk di antaranya. Allahu Akbar. Hadirin, Jum'ah diapit dengan surat As-Saf karena diinginkan siapapun yang berangkat ke Jumat ini bisa menyatu satu dengan yang lainnya, memperhatikan kebutuhannya. Itu yang diinginkan. Dan diharapkan tidak menjadi ayat yang ke-63 di surah ke-63 Al-Munafiqun, yang saat disampaikan khutbah duduk, iya termanggu, mengakui tapi pulang dari Jumat tidak mempraktekkan itu semua. Bukankah orang-orang munafik mengakui tapi lisannya mengatakan iya, di hatinya tidak? Lisannya mengatakan iya, perilakunya tidak? Karena itulah bertakwalah kepada Allah. Barangkali kita dihadirkan pada Jumat ini untuk memperbaiki hakikat Jumat di pekan-pekan yang telah berlalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk mempraktekkan bagian yang pertama ini. Hadirin yang kedua, secara singkat sebelum kita menutup khutbah ini, apa yang diinginkan oleh Allah dalam Jumat ini? Apakah sekedar kumpul memberikan perhatian? Ternyata tidak. Ada bagian yang kedua disebutkan kalimatnya dengan fas'au ila dzikrillah. Siapapun yang dipanggil untuk menunaikan salat di Jumat, kata Allah, maka bergegaslah untuk segera zikir kepada Allah. Ingat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tidak disebutkan kalimat zikir dalam Al-Quran kecuali seluruhnya bermakna aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal saleh, ibadah yang menjadi bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Karena itulah di Quran salat kita disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran disebut sebagai zikir karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, menghafal Quran itu bagian dari zikir. Disebutkan 4 kali di surah ke-54 itu. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Quran untuk dihafalkan. Kalimat menghafal yang menggunakan kata zikir. Yang dengan menghafal Quran lebih ingat Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat thayyibah yang Anda bacakan setelah salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau zikir Anda benar, setiap aktivitas Anda akan menjadi zikir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah, dan semuanya teringat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sebelum bicara yang jauh-jauh, kita coba ambil zikir yang ritual dulu. Dalam sepekan ini kata Allah fas'au ila dzikrillah. Di antara makna zikir salat. Dari sepekan ke belakang, berapa kualitas dan kuantitas salat yang telah kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Jangan-jangan mohon maaf sebesar-besarnya ya, kita untuk mengejar dunia yang sementara saja, berangkat gelap, pulang gelap, segala dikumpulkan, rumah semakin luas, kendaraan semakin banyak, padahal kita sadar satu saat kita akan meninggal dan semua itu tidak akan dibawa. Yang dibawa hanya bekal ibadah saja. Maka demi Allah kami katakan, kalau untuk urusan sementara, dunia yang sementara saja Anda begitu seriusnya merencanakan dan mengerjakan, maka bagaimana dengan bekal akhirat Anda yang akan dibawa pulang? Karena itulah saat Jumat Anda dikumpulkan, diingatkan kalau kamu diwafatkan sekarang, bekal apa yang sudah akan kamu siapkan dan kamu bawa? Jangan-jangan kemarin belum sempat sholat berjamaah, kemarin cuma 3 waktu, maka mulai Jumat ini harus 5 waktu. Jangan-jangan kemarin baru sempat fardunya, sunnahnya belum dikerjakan, diberi kesempatan hari ini tambahkan dengan sunnahnya.
Jangan-jangan kemarin belum baca Al-Quran, diberikan kesempatan Jumat ini. Fas'au ila dzikrillah. Ayo cepat cari bekal. Sekarang hadirin, jika Anda tidak memulai saat ini, di Indonesia saja, saat ini, anak-anak 4 tahun, anak 5 tahun, di antara mereka bahkan ada yang buta, sudah menghafalkan Quran 30 juz. 30 juz. Dan khatib menyaksikan, ada sekelompok yang rata-rata, 4 tahun, 5 tahun, rata-rata 30 juz, paling sedikit 5 juz. Ada anak diberikan 4 tahun, 5 tahun, mata buta hafal Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini untuk baca Quran saja belum punya waktu. Dan Anda menginginkan masuk surga. Apa yang sudah Anda siapkan sampai dengan Jumat ini? Hadirin, ada sekelompok anak di Bekasi, usia 4 tahun, 5 tahun. Sebelum maghrib adzan dikumandangkan, 5:30 sudah datang ke masjid, membawa tas mereka, salat berjamaah. Ba'da maghrib mereka menghafal Quran, menunggu isya, isya berjamaah lagi. Ba'da isya mengulang hafalannya, pulang 8:30, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak belum baligh, sebelum dipanggil adzan dia sudah datang. Antum dikasih 40 tahun, kalau belum sampai tiba di masjid dalam kesempatan adzan saja, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Ba'da maghrib Anda tidak jamaah isyanya di masjid, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Anda tidak pernah mulai membaca Quran, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Hadirin, anak yang belum balik saja sudah menyiapkan bakal menuju Allah, maka bagaimana dengan kita yang akan pasti hisabnya? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan yang Jumat pun cuma sekali sepekan Anda masih abaikan juga. Datang paling belakangan, Masya Allah. Dalam keadaan demikian tidak fokus juga mendengarkan nasihatnya. Anda masih bikin forum sendiri, Anda kerjakan hal kepentingan Anda, hanya sekedar formalitas saja, dan Anda mengharapkan untuk masuk surga. Di mana keinginan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini kita diberikan petunjuk oleh Allah, dilembutkan hati kita untuk memperbaiki keadaan diri kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita setelah cukup bekal kita untuk kembali kepadanya, dan diberikan perhatian oleh Allah sehingga kita bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an.